Kenalin, aku Aga Mareta dari Teknik Elektro ITB 2016. Teknik yang belajarnya tentang listrik, tapi khususnya untuk arus lemah. Selain belajar teorinya, juga belajar tentang pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau arus kuat itu lebih ke teknik tenaga listrik ya. Mungkin kalau teknik elektro itu kan arus lemah. Nah, kalau arus lemah tuh lebih ke listrik yang ada di device kecil kayak misal di HP, laptop gitu. Nah, kalau yang arus kuat tuh lebih ke listrik yang dipasok sama PLN kayak listrik yang disebar ke perumahan-perumahan dan gedung-gedung kayak gitu. Oke, selamat malam. Saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Saya malam ini bersama para mahasiswa yang cukup senior dari angkatan 2017 dan silakan Bapak Ibu memperkenalkan namanya sebelum kita ngobrol lebih jauh malam ini. Apa sih isinya sebenarnya kuliah elektro? Kita mulai dari Pak Winly, boleh nyebut nama, asal dan peminatannya. Perkenalkan, nama saya Windy Williamdi. Saya berasal dari Bogor dan teknik yang peminatan saya itu teknik telekomunikasi. Oke, Bu Luis, silakan Bu. Kenalkan, nama saya Luis. Saya dari Jakarta. Peminatan yang saya ambil itu adalah teknik telekomunikasi. Oke, Pak Timi, silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Timotius Hermawan dari Bandung. Peminatan yang saya ambil adalah teknik elektronika. Oke, Pak Hans, silakan Pak. Halo, nama saya Hans. Saya dari Serpong. Peminatan yang saya ambil adalah teknik telekomunikasi. Oke, jadi selamat malam Bapak Ibu. Nah, tadi itu klip yang kita lihat beredar dari YouTuber tentang kuliah teknik elektro di ITB gitu ya. Kalau dari pengalaman Bapak Ibu, isinya kuliah teknik elektro, kalau Bapak Ibu nyebut satu persatu mata kuliahnya yang Bapak Ibu ingat di luar kepala, apa aja sih yang kita dipelajari di teknik elektro? Bu Luis. Jadi mungkin di tahun pertama yang kita pelajarin itu penuh sama dasar-dasarnya gitu Pak, foundation-nya. Mungkin seperti contohnya kayak ada aljabar, kalkulus, algoritma gitu kan. Jadi fondasi-fondasinya itu kita pelajarin dari awal, di tahun awal-awalnya situ. Terus kalau di tingkat atas, apalagi kuliah yang tingkat atas mungkin di tahun kedua mungkin baru kita mulai menyentuh sama yang namanya listrik gitu, seperti kayak ada rangkaian listrik gitu-gitu, itu baru kita mulai di tahun kedua. Nanti di tahun ketiga baru kita mulai masuk dijuruskan ada elektronika dan telekomunikasi kalau di UPH. Kalau di telekomunikasi mungkin kita lebih kayak belajar ke arah jaringan telekomunikasi, terus kita belajar ada banyak seperti kayak saluran transmisi, terus ada antena dan propagasi, komunikasi seluler, dan yang masih ada banyak lagi. Oke, Pak, thank you Bu Luis. Pak Timi, ada mata kuliah yang berbeda nggak yang dipelajari? Karena kan dari peminatan yang berbeda ya. Di elektronika mungkin tahun pertama kedua sama kan penjurusannya mulai pada tahun ketiga. Yang berbeda cuman kita itu lebih, kalau di elektronika lebih diajarinnya ke hardware mulai dari kayak sensor, pengaplikasiannya, terus ada ya lebih berhubungan sama apa yang bisa dilihat lah, seperti itu. Oh, kalau teknik telekomunikasi apa yang tidak bisa dilihat ya? Ya, menurut pandangan dari anak elektronika kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Winly, ada mata kuliah yang berkesan atau mungkin kurang disukai? Berkesan banyak sih, Pak. Yeah. Yang nggak disukai itu mungkin medan elektromagnet. Oh, medan. Iya. Kalau yang disukai, Pak? Kurang disukai karena mungkin susah kebayangnya sih. Oh, iya. Kalau yang berkesan, Pak, yang diingat, yang mungkin belum disebutkan oleh rekan yang lain? Yang berkesan ya, mungkin analisis kompleks sih menurut saya. Saya itu matematika banget dan saya lumayan suka matematika. Oh, matematika banget jadi suka ya. Oke. Pak Hans, ada lagi Pak mata kuliah yang mungkin berkesan atau juga kurang disukai? Kalau yang kurang disukai, saya setuju Pak sama Windy, medan elektromagnetika, karena dia benar-benar banget semagnet, jadi agak susah untuk dibayangkan gitu ya. Kalau yang
mungkin agak saya sukain itu teknologi nirkabel. Jadi itu ngebahas basic knowledge mengenai teknologi wireless. Jadi saya lebih suka. Oke, coba kita lihat tadi video mahasiswi dari ITB itu dia juga sharing kuliah-kuliah beberapa yang dia sukai dan dia tidak sukai ya. Kita dengarkan dia dan nanti Bapak Ibu bisa bilang apa dia masuk akal atau enggak ya. Kalau di ITB sendiri, jadi di tahun pertama kita biasanya belajar dari basic sainsnya dulu, kayak fisika, matematika, terus sedikit kimia. Nah, terus baru ntar waktu masuk ke tingkat 2 itu lebih ke belajar basic dari elektronya itu sendiri. Terus ntar waktu tingkat 3 baru menurut aku ini kayak tingkat 3 tuh baru masuk ke elektronya beneran gitu. Nah, terus nanti tingkat 4 kita istilahnya kayak peminatan gitu. Jadi kita ambil matkul-matkul yang emang kita minatin gitu. Pelajarin sistem mikroprosesor aja. Jadi teorinya ada, tapi kita juga langsung praktik. Jadi bener-bener tahu pengaplikasiannya ini tuh pelajarin itu buat apa gitu. Pelajaran yang berhubungan dengan sinyal. Karena sinyal itu kan sesuatu yang tidak bisa dilihat, jadi nggak bisa memahami. Jadi sebenarnya yang saya pelajarin itu apa gitu. Kalau pengalaman menarik menurut aku lebih ke pas kerja praktik mungkin ya. Bener-bener baru tahu kalau oh ternyata pelajaran yang selama ini di kelas tuh fungsinya buat ini gitu. Tadi kan aku bilang aku nggak suka matkul yang sinyal-sinyal nih. Jadi ada satu matkul namanya sistem komunikasi dan di situ sampai detik aku ngerjain soal itu aku bener-bener nol banget, nggak paham materinya. Jadi aku bener-bener mengarang bebas. Itu udah pasrah ya, jadi nggak deg-degan. Jadi kayak ya udah kayak pasti ini yang terbaik ya. Kayak emang udah berusaha untuk belajar tapi masih nggak paham gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Iya, jadi kalau di ITB rupanya buat Ibu itu tadi ya yang momok termasuk sinyal dan sistem ya. Terus yang dia nggak bisa juga katanya ujian sistem komunikasi ya. Pokoknya apa juga nggak ngerti, pasrah aja lah tulis apa aja begitu ya. Nah, kalau di UPH kan sinyal dan sistem juga basic ya buat semua mahasiswa. Gimana tuh, itu termasuk yang disukai atau nggak disukai ya? Tadi yang disebut malah medan elektromagnetik begitu ya. Ya, masuk akal nggak cerita dari ITB itu? Pak Timi, silakan Pak. Mungkin gimana ya? Mungkin saya sama dia punya kesamaan karena di antara kita berempat ini yang belajar mikroprosesor cuma saya kan. Oh iya, tapi iya dia bilang mikroprosesor tuh dia seneng ya. Cuman kan kalau di UPH yang teknik telekomunikasi bisa ambil mikroprosesor juga ya, tapi nggak ada yang ambil ya. Oh, oke. Iya. Terus dia bilang juga kalau elektronika harus ya wajib. Dia bilang juga kalau KP itu dia yang paling suka ya karena tiba-tiba kata dia hal-hal yang dipelajari itu jadi kelihatan konkret aplikasinya apa. Jadi tampaknya buat anak teknik elektro itu karena kita sangat teoritis, sangat matematikal begitu ya, begitu bisa ngelihat aplikasi kita senangnya minta ampun gitu ya. Nah, tapi ini kan Bapak Ibu yang dari peminatan telekomunikasi setiap hari belajarnya sinyal sistem, terus hal-hal yang kata Pak Timi nggak kelihatan itu gimana kesannya tuh? Apa jadi benar jadi momok atau gimana? Bu Luis, gimana Bu? Sejauh ini ya kalau misalnya mumet ya pasti ada mumetnya lah ya Pak ya. Sinyal Pasti sistem ketemu. ya? Sinyal sistem saya nggak terlalu mumet. Jadi sejauh ini justru yang paling saya mumetin itu bukan dari peminatan telekomunikasinya, mungkin yang kita semua ambil sama yang sudah disebutkan oleh beberapa rekan saya itu medan elektromagnetik itu yang saya paling mumet Pak selama 3 tahun ini Pak saya di elektro Pak. Cuman kalau misalkan mungkin ya kalau untuk saya cocok sih Pak ya sama mata kuliah yang disajikan di peminatan telekomunikasi ini ya. Mungkin pada akhirnya balik juga ke preference dari masing-masing kita sendiri juga ya Pak ya. Oh, tapi cocoknya kenapa Bu? Jadi suka itu kenapa ya? Kan kalau Pak Timi itu jelas ya, ini nggak kelihatan nih ngitung-ngitung sinyal gimana ya? Saya sebenarnya
mungkin gimana ya, cocok aja sih ya Pak ya. Saya juga Oke. ngebayangin mungkin kalau saya melihat tetangga itu elektronika gitu kan Pak, ya mungkin saya merasa mungkin karena saya kurang cocok sama elektronika Pak, makanya saya merasa cocok di telekomunikasi Pak. Oh, Mungkin ngopreknya itu kali ya yang ngopreknya Pak, solder-solder gitu-gitu. oh, oke, Saya oke. kayak Mendingan begitulah. ngitung daripada ngoprek ya. Pak Hans gimana Pak kesannya? Apa sinyal sistem itu emang nggak enak banget atau gimana sih? Sebenarnya pas saya masuk sinyal sistem kan tuh awalnya sebelumnya belajarnya tentang yang elektronika kayak rangkaian listrik sama hitungan kalkulus gitu kan. Terus tiba-tiba belajar masuk ke sinyal gitu kayak kok ini beda gitu dari yang biasa dipelajari. Jadi saya agak kaget sih dan awal-awal sampai agak pertengahan memang rada susah untuk pelajarinya. Tapi semakin naik semester ternyata ini basicnya jadi udah cukup lumayan ngerti sih Pak. Oke, jadi di ITB selain elektromagnetik kayaknya sinyal sistem jadi momok sih ya. Dan memang ternyata bikin shock juga ya karena abstraksi matematis banget. Tapi lama-lama ya udah hidup memang seperti itu kali ya. Betul. Pak Winly gimana Pak kesannya Pak? Kalau saya pribadi justru sukanya sinyal sistem, Pak. Habisnya kayak itu matematis, tapi masih nggak bisa kebayang juga kayak medan elektromagnet, tapi nggak separah medan elektromagnet menurut saya. Jadi masih masuk ke otak saya lah, masih bisa diproses. Makanya saya suka. Oh iya, medan elektromagnet soalnya dia memang kalkulus advance ya karena menghitung apa rambatan gelombang radio itu butuh kalkulus yang semacam itu terus sering memang jadi momok. Kalau sinyal sistem memang butuh matematika kompleks juga, butuh pengetahuan kayak fasor, butuh persamaan diferensial ya. Buat banyak orang sih bisa jadi momok juga karena terutama barangnya kagak ada, melainkan kita abstraksi sistem dan sinyal gitu ya, yang linier terus punya sifat-sifat tertentu, jadi bisa juga jadi kesulitan sih. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu ngebayangin ya kuliah elektro di UPH sama di ITB yang tadi kita dengar sedikit ceritanya, ada persamaan atau perbedaan atau perbandingan nggak Pak? Dari kesan begitu aja. Pak Timi gimana Pak? Mungkin perbedaan paling kelihatan itu waktu peminatan ya. Tadi katanya mereka peminatan pada tingkat keempat ya. Kita tingkat ketiga udah mulai peminatan itu. Jadi mungkin agak curi start duluan buat fokusnya. Gitu ya. Yang paling signifikan di situ sih. Kalau dari kayak materi mata kuliahnya itu apa? Kelihatan mereka beda atau sebenarnya sama aja atau gimana? Kalau saya dengar-dengar sekilas, Iya. mungkin sebenarnya agak mirip, cuman paling nama-namanya aja agak beda-beda dikit gitu. Cuman yang diajarin kurang lebih garis besarnya sama gitu. Oke. Pak Hans, kesannya gimana Pak? Teknik elektro UPH sama sedikit cerita yang kita dengar tentang ITB. Mungkin agak sedikit beda kali ya Pak. Kalau Timi tadi bilang di bagian akhirnya baru penjurusan, kalau mungkin saya lihat di bagian awalnya. Kalau mereka mungkin lebih fokus ke kalkulus, fisika gitu kan belum menyentuh sedikit sama elektronya. Kalau kita di semester 1-2, meskipun baru belajar fisika sama kalkulus, udah dikasih dikit rangkaian listrik itu bagaimana gitu. Oh iya, jadi di UPH tahun pertamanya udah tubruk rangkaian listrik elektronika itu juga udah ya. Kalau tahun pertama ITB memang lebih umum sih, lebih matematika, fisika, kimia, olahraga, bahasa, kewarganegaraan dan seterusnya gitu. Iya. Pak Winly gimana Pak kesannya terhadap kuliah teknik elektro di ITB dengan di UPH? Dari yang saya dengar dari yang video tadi, dia bilang ada kimia ya di tahun pertama. Mungkin kalau di elektro UPH nggak ada kimia sih. Nggak ada yang khusus buat ngebahas kimia, tapi masih disinggung-singgung dikit lah tentang kimia dikit di mata kuliah yang lain. Oh, mata kuliah apa Pak yang masih nyentuh kimia? Waktu itu apa ya? Pokoknya yang tentang ngebahas. Apa? Sorry, dasar elektronika ya yang pakai kimia-kimia itu. Iya, dasar elektronika kan ada yang tentang bahas semikonduktor. Di situ ada ngebahas si material-materialnya gitu. Terus ya
pelompatan elektronnya lah gitu. Paling Iya, di iya. Semikonduktor PN junction itu ya, itu masih kimia sedikit. Sebenarnya kalau belajar solar cell kali baterai itu tekniknya juga banyak kimianya. Cuman memang tidak ada mata kuliah khusus yang sekarang kita belajar kimia 1 semester, itu nggak ada ya. Bu Louis, gimana Bu kesannya? Ada perbedaan, persamaan, perbandingan? Saya mungkin sama seperti yang sudah dikatakan oleh Willy, Hans, sama Timi. Ya, secara garis besar apa yang mereka katakan sih Pak ya. Bedanya ya kayak tadi Windy bilang ada kimianya, Hans bilang udah ditubruk dari awal. Sama sih Pak. Pendapat saya sama mereka. Oke. Jadi ada secara umum kuliah-kuliahnya sama, tapi kapan kita mulai masuk ke yang lebih dalam teknik elektronnya mungkin ada perbedaan waktu sedikit begitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk bagian pertama ini. Kita akan lanjutkan diskusinya di klip yang berikutnya.